Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi kepada sahabat-sahabat tani sekalian mengenai 5 kesalahan dalam pemupukan kelapa sawit. Namun sebelum video ini berlanjut, alangkah baiknya kepada sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel kita ini lebih cepat untuk berkembang. Kemudian silahkan Anda bagikan kepada sahabat-sahabat sawit sekalian agar bisa lebih bermanfaat lagi. Ada 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh para petani sawit dalam melakukan pemupukan. Yang pertama adalah mengenai dosis atau takaran pupuk. Jadi sahabat sekalian, dosis itu berkaitan erat dengan pertumbuhan kelapa sawit. Jadi kalau sawit masih seperti ini, masih rendah, dengan sawit yang sudah tinggi tentu dosisnya akan berbeda. Jadi semakin besar pohon sawit, takaran pemupukan atau dosis tentu semakin besar. Dan begitu juga kalau sawit masih kecil atau baru ditanam, tentu dosisnya semakin kecil juga. Dan juga dalam melakukan pemupukan, jangan sampai kita melihat kondisi buah seperti ini ya. Seperti ini misalnya, wah ini masih banyak buahnya, tidak perlu dipupuk dulu. Jangan kita sampai seperti itu, karena hasil buah ini adalah hasil pemupukan pada beberapa bulan yang telah lalu. Jadi pemupukan itu harus kita lakukan dengan cara yang rutin. Kemudian kesalahan yang kedua adalah cara pengaplikasian pupuk. Jadi cara menebar pupuk. Banyak para sahabat sawit sekalian melakukan pemupukan dengan cara ditebar seperti ini, di bawah batang seperti ini, seperti cincin bentuknya ya, melingkar pohon. Namun masih sering dijumpai pupuk itu yang bertumpuk. Apalagi kalau itu pupuk urea atau jenis MOP, itu kalau bertumpuk itu sangat disayangkan para sahabat sekalian ya. Jadi kalau kita menebar memang harus ditebar rata. Memang rata, tidak ada yang menumpuk di bawah pohon, agar tujuannya lebih mudah dalam terserap oleh tanah kita. Selanjutnya, sahabat tani sekalian, kesalahan yang ketiga adalah tentang waktu pemupukan. Waktu pemupukan harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita salah melakukan pemupukan, contohnya di saat cuaca sangat panas ya. Kalau kita melakukan pemupukan di saat kemarau, cuaca sangat panas, tentu pupuk itu lebih banyak yang menguap. Atau kita melakukan di saat curah hujan sangat lebat atau curah hujan tinggi, itu pun nanti banyak pupuk yang hanyut. Juga ketika kita cara menebar ini pun harus kita perhatikan. Di saat curah hujan sedang juga kita melakukannya lebih baik pagi hari sebelum terik matahari, agar tidak banyak pupuk yang menguap. Selanjutnya, kesalahan yang keempat adalah tentang jarak waktu atau interval. Jadi kalau sahabat tani sekalian menggunakan pupuk tunggal seperti urea, MOP atau TSP begitu, saya sarankan untuk jaraknya antara satu jenis pupuk dengan jenis pupuk yang lain itu 1 bulan. Karena kalau terlampau dekat nanti berakibat kurang baik dari hasil pemupukan kita. Jadi harus kita atur jaraknya minimal 1 bulan agar unsur haranya terserap baik oleh tanaman sawit kita. Kesalahan yang kelima adalah tentang pemahaman kita terhadap jenis pupuk. Jadi di saat kita mau melakukan pemupukan, kita harus betul-betul paham jenis pupuk yang akan kita berikan, terutama adalah kandungan dari pupuk itu sendiri. Jadi dalam membeli pupuk, yang kita beli sahabat sekalian adalah bukan mereknya, namun adalah kandungan dari pupuk tersebut. Karena banyak bermacam merek namun kandungan tetap sama. Jadi sedangkan sawit ini, unsur yang sangat diperlukan adalah 3 unsur utama, yaitu nitrogen,
fosfat, dan kalium. Jadi unsur 3 ini kita jangan sampai hilang. Kemudian ada unsur tambahan seperti boron, magnesium, dan sulfur, itu unsur-unsur tambahan. Jadi usahakan ketika kita membeli pupuk, yang harus kita perhatikan adalah unsur haranya, kemudian berapa persen dari unsur hara di setiap pupuk tersebut. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat sawit sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.